Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Lestari dengan NPM 21170510077 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum pemrosesan data terdistribusi pertemuan ke-14. Materi pertemuan ke-14 ini berjudul Transaction. Definisi dari transaction sendiri merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data serta melakukan serangkaian perubahan data. DBMS yang kita gunakan harus dapat menjamin bahwa setiap satuan transaksi harus dapat dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali. Tidak boleh terjadi adanya transaksi yang hanya dikerjakan sebagian, karena hal itu dapat mengakibatkan adanya inkonsistensi basis data. Selanjutnya ada contoh kasus. Keuntungan. Yang pertama ada keuntungan atomik, yaitu di mana semua operasi-operasi dalam transaksi tersebut dapat dikerjakan seluruhnya atau tidak sama sekali. Kemudian ada keuntungan konsisten, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten yang dilaksanakan setelah transaksi akhir. Kemudian ada keuntungan terisolasi, yaitu jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. Dan yang terakhir ada keuntungan bertahan, yaitu di mana perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem menjadi mati. Selanjutnya ada basis data simpanan nasabah bank, yang akan dilakukan sebuah transaksi yang melibatkan dua nasabah sekaligus, di mana nasabah pertama akan melakukan transfer sejumlah dana ke nasabah lain. Tentu mudah kita pahami bahwa transaksi itu akan mengurangi saldo simpanan nasabah bank pertama sebesar jumlah dana yang ditransfer dan menambah saldo simpanan nasabah kedua dengan jumlah yang sama. Selanjutnya ini basis data simpanan bank nasabah. Contohnya misalnya nasabah 1 Agnes dengan saldo 1000, kemudian nasabah 2 Aura dengan saldo 1000 juga, dan di sini ada kasus Agnes ingin mentransfer 500 ke Aura. Jadi stored produce-nya itu pertama transaction update saldo Agnes set 1000 dikurangin 500. Jika query 1 benar maka dilanjutkan, jika tidak maka cancel rollback semua. Kemudian yang kedua, update saldo Aura set 1000 ditambah 500 dari saldo Agnes. Jika query 2 benar maka lanjutkan, jika tidak cancel rollback semuanya. Yang ketiga, insert history transaksi Agnes ke Aura 5000. Jika query 3 benar maka lanjutkan, jika tidak maka cancel rollback semuanya. Simpan hasilnya dengan menu commit. Kemudian di sini ada commit dan rollback. Bila query dalam sebuah transaction berhasil, maka perintah commit harus dieksekusi sehingga perubahan pada semua tabel yang terlibat akan mulai berlaku. Jika terjadi kegagalan, perintah rollback harus dieksekusi untuk mengembalikan setiap tabel yang mengacu dalam transaksi keadaan sebelumnya. Penjelasan tentang commit. Yang pertama ada start transaction, insert into product sesuai dengan yang tertulis, kemudian akhirnya di commit. Sama hal dengan commit, sistem rollback juga seperti itu. Yang pertama start transaction, namun diakhiri dengan perintah rollback. Commit rollback dalam store prosedur, adanya kesalahan query. Ada delimiter $create or replace prosedur tambah data 2 dalam kurung in stock in. Kemudian ada begin declared exit hell for SQL exception, SQL warning rollback. Kemudian diikuti dengan perintah selanjutnya
kemudian ada commit, end dollar, dan delimiter. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.